Malam sebelumnya dilakukan bincang-bincang khusus bersama Lampung TV di kediaman Ketua DPD PK Provinsi Lampung. Bapak Ferdinand, kita pada malam hari ini hari yang cukup istimewa bagi kita untuk berbincang-bincang lebih jauh tentang perhimpunan kebangsaan. Tentang apa itu perhimpunan kebangsaan, nanti kita akan kupas bersama-sama tokoh-tokoh yang ada di gazebo yang luar biasa indah ini. Pada malam hari ini kita akan satu persatu mengupas apa sebetulnya yang terkandung di dalam satu perhimpunan kebangsaan kali ini. Baik, saya perkenalkan satu persatu tamu-tamu kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama Bapak Haji Wiranto, sudah tidak asing lagi. Selamat malam Pak Wiranto. Iya. Kemudian yang kedua, yang juga sudah tidak asing lagi di Indonesia, Ibu Hajah Marwah Daud. Selamat malam Bu. Selamat malam. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian yang di ujung sana ada Bang Yusman. Salam. Selamat malam. Nanti kita akan bincang-bincang banyak. Dan tuan rumah Bung Ferdinand. Selamat malam Bung. Selamat malam Mas. Ya, kita juga nanti akan berbincang-bincang sejenak mengenai PK ya. Setelah tadi kita dikukuhkan di Lampung ini. Baik pemirsa Lampung TV dimanapun berada, sebelum kita lebih jauh mengenai perhimpunan kebangsaan, jangan kemana-mana, tetap di Lampung TV. Baik, kita kembali di bincang-bincang pada malam hari ini bersama perhimpunan kebangsaan. Dan pertanyaan pertama mungkin kami layangkan ke Pak Haji Wiranto. Bapak mungkin bisa lebih pertegas Pak mengenai wawasan kebangsaan secara mendalam. Mungkin Bapak ini pakarnya untuk itu. Silakan Pak. Ya, sebenarnya kita berangkat dari adanya NKRI ya. Iya. Merupakan suatu output dari perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tetapi kalau kita persingkat saja, sebenarnya ada suatu kristalisasi dari semangat kebangsaan atau nilai-nilai kebangsaan itu, yang kemudian menjadikan kita menjadi merdeka NKRI. Iya. Semangat itu apa? Ya. Semangat itu antara lain adanya ketakwaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian adanya semangat tidak kenal menyerah. Ya. Adanya kebersamaan, adanya persatuan, adanya toleransi. Ya. Itu semua akan mewarnai perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga akhirnya kita mendapatkan suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa berupa satu negara yang merdeka. Nah, permasalahan sekarang adalah apakah nilai-nilai kebangsaan itu masih kita miliki sampai sekarang ini? Ya. Ya, tatkala kita menghadapi suatu permasalahan bangsa yang tidak kalah beratnya tatkala kita menghadapi penjajahan Belanda dan seperti itu. Nah, pertanyaan ini kemudian tentunya harus kita jawab. Dan setelah kita jawab, maka kesimpulan bahwa nilai-nilai kebangsaan itu ternyata pelan-pelan tetapi pasti mengalami kemunduran yang sangat berarti. Nah, inilah yang menyebabkan kita merasa sangat prihatin dan kita khawatir ya, apabila tidak segera kita melakukan langkah-langkah nyata revitalisasi kebangsaan ini, maka kita akan lebih terpuruk lagi ya dalam suatu persaingan global yang sangat terjadi. Ya. Sebenarnya tanda-tanda kebangsaan ini merosot itu dari mana Pak? Nah, tentunya kita bisa mengukur dari berbagai kehidupan di masyarakat kita, baik dalam lingkup pemerintahannya, baik melalui pengamatan kita dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita dapati bahwa apa yang dulu pernah kita miliki, bahkan telah diwariskan kepada kita, itu lambat laun kan tidak ada lagi. Iya. Nilai kebersamaan diganti dengan egoisme yang sangat kuat saat ini. Nilai kerukunan diganti dengan persentaan horizontal maupun vertikal yang terus kita hadapi setiap hari. Tidak kenal menyerah, karena kita mudah menyerah membuat kita tidak berkutik ya, terutama pada masalah ekonomi nasional. Ya. Kemudian di PK Pak itu ada semacam satu statement ya,
rakyat sekarang sebagai apa namanya yang ingin diberdayakan lebih, bukan lagi objek atau subjek pembangunan. Apa maksudnya ini, Pak? Suatu negara tentu berorientasi kepada bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya atau bangsanya. Dan rakyat itu sendiri sebenarnya merupakan objek, sekaligus dia juga pelaku. Karena memang kedaulatan dalam rakyat. Sehingga ya, kita menganut satu sila di mana menyatakan kebijaksanaan dalam perusahaan kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, maka outputnya adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita, bisa membuat rakyat kita merasa tentram, merasa tenang, merasa adil di sana, terlindungi secara hukum, dan dapat melakukan aktivitas hak dia sebagai manusia yang merdeka. Iya. Bu Hajah Marwah Daud juga bisa soal wawasan kebangsaan, saya kira cukup dikenal sebagai pencetus ide-ide kebangsaan. Silakan Bu Hajah. Kasih banyak. Jadi memang tantangan kita besar saat ini, karena di satu sisi kita bersaing secara global. Ya. Jadi bukan hanya kita bersaing di luar negeri, tapi seluruh bagian republik kita menjadi tempat di mana orang bisa memasukkan ide lewat berbagai media, memasukkan barang lewat jalur yang boleh dikatakan dunia tanpa batas begitu. Nah, di saat yang sama juga di era otonomi tentu juga ada ekspresi-ekspresi lokal yang juga harus kita munculkan. Nah, antara tarikan globalisasi dan tarikan lokal ini, di sini nasionalisme dan rasa kebangsaan. Di sini kita masuk harus kita masukkan. Tentu saja kita harus melihat juga secara positif. Saya selalu melihatnya dari sisi ke depan. Jadi artinya sebagai bangsa kita harus menyusun skenario bersama. Nah, tentu untuk menyusun bersama seluruh nilai-nilai kemajemukan kita hargai. Nah, disinilah perhimpunan kebangsaan itu bisa mendapatkan tempat menurut saya. Jadi berbagai agama, berbagai suku, berbagai latar belakang, bahkan berbagai partai itu merasa tempat ini sebagai rumah besar, tempat kita menatap ke depan. Kita mau bagaimana sekian tahun ke depan, lalu kita bagaimana sekarang, misalnya dari sisi keamanan dengan Pak Wiranto, dari sisi kesejahteraan. Nah, dari yang keadaan sekarang dengan keadaan ideal yang kita inginkan, langkah apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita diskusikan di sini, lalu masing-masing mungkin kita bisa menyebar, melakukan hal-hal strategis di tempat kita masing-masing. Ya, artinya di sedikit-sedikit bisa menyinggung agak letterlek Bu ya, platformnya sebetulnya apa sih? Ya, kalau kita lihat sih terutama kita ingin, kalau yang saya lihat yang paling inti sekarang ini adalah memang memberdayakan masyarakat ya. Kalau kita lihat kalau selama ini fokus ke pelaku, boleh katakan pemerintah ya, kita berharap ini masyarakat menjadi pelaku utama. Nah, tentu banyak lagi yang lain nanti bisa disinggung oleh teman-teman di tingkat pusat dan daerah. Tapi salah satu yang inti menurut kami adalah pengembangan unggulan-unggulan daerah yang saya lihat ini sekarang menjadi program nasional juga, di mana kita bisa masuk di dalamnya begitu ya. Sedikit mengenai ekonomi kerakyatan Bu, mungkin yang juga dituangkan di program kerja PK ya. Iya, betul. Ini Ibu sudah punya satu ancar-ancar untuk dikembangkan. Jadi memang kalau kita lihat salah satu yang utama adalah kita harus sadar betul bahwa sekarang ini sebenarnya secara internasional semua orang sudah bisa melihat dengan apa ya, bahkan dengan kemampuan satelit misalnya bisa membaca keunggulan-keunggulan kita. Nah, kita ingin ekonomi kerakyatan kita ini tidak hanya bergerak kecil, ya memang mungkin masing-masing bergerak ya dalam skala yang kecil, tapi sebenarnya bisa saling terintegrasi. Dan itu tidak berarti bahwa kecil itu tidak harus modern, tidak harus kuat, tidak harus memanfaatkan teknologi. Nah, disinilah kita berharap bahwa ekonomi rakyat pun dan koperasi pun bisa terintegrasi untuk mengolah sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita, sehingga kembali ke tesis utama tadi, bisa bersaing secara internasional, secara global,
tapi juga bisa menggali keunggulan-keunggulan yang ada di masing-masing wilayah. Ya, PK memulainya dari usaha kecil apa nih? Ke ekonomi yang mana nih, Bu? Ya, bisa macam-macam. Misalnya tergantung keunggulan ya. Misalnya kalau teman-teman di NTB mungkin rumput laut. Nah, ini juga sangat sejalan karena beberapa di antara kita kan aktif di banyak organisasi misalnya. Ini sejalan juga. Saya sendiri di ICMI itu sejalan dengan program ICMI. Teman-teman mungkin di Kadin juga sejalan. Nah, PK ini harus menghimpun seluruh kekuatan-kekuatan itu. Di satu sisi mungkin membantu pengambilan kebijakan ya, beberapa teman kita di DPR atau DPRD atau mungkin di pemerintahan ya. Nah, disinilah kita olah kekuatan itu secara sinergis. Baik, terima kasih Bu Aja. Baik pemirsa, itu tadi dua narasumber kita yang cukup banyak sekali memberikan pencerahan tentang PK, tetapi belum cukup sampai di situ. Kita masih akan kembali dalam visi dan misi PK ini, tapi setelah yang berikut ini. Bersatu dan bekerja untuk keunggulan bangsa. Citra bangsa ada di tangan kita semua. Saksikan Derap Parlemen di Lampung TV. Saksikan Derap Parlemen di Lampung TV. Baik, kita kembali di bincang-bincang pada malam hari ini. Kita akan langsung ke Dewan Pimpinan Pusat. Bang Yus, kita mungkin ingin lebih dalam tahu visi dan misi PK ini, Bang. Mungkin bisa dijabarkan, Bang. Ya, terima kasih, Mas Don. Ya, tadi sebagaimana telah diuraikan oleh Pak Wiranto dan Bu Marwa, kita sekarang akan mengalami kesulitan dalam kedua berbangsa dan bernegara. Hari demi hari bukannya semakin membaik, bahkan semakin sulit. Kita melihat ekonomi besar kita masih tersendat, pengangguran bertambah, kemudian kemiskinan juga bertambah. Karena itu mereka memiliki misi untuk membangun terwujudnya masa depan bangsa yang lebih berdaulat, lebih sejahtera, lebih aman dan adil, sesuai dengan cita-cita para pemimpin kita. Dalam rangka mengimplementasikan visi itu, maka misi dari perhimpunan kebangsaan adalah pertama ingin memberantas untuk kebodohan dan kemiskinan melalui 3 pilar program sebenarnya yang ingin kita launching. Pertama melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kemudian juga melalui pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga adalah melalui advokasi hukum dan HAM. Itu program yang akan kita kembangkan di beberapa daerah-daerah. Karena itu maka PK ingin kita introdusir sebagai sebuah lembaga yang concern terhadap pencerahan dan juga sekaligus terhadap pemberdayaan masyarakat. Sebagai satu ormas yang majemuk sekali, ya, lintas agama, lintas ras, lintas ini. Strategi apa sebenarnya strategi perjuangan PK ini, Bang Yus? Strategi perjuangan PK ini ke depan. Strategi perjuangan PK pertama, kita ingin membangun komitmen semua warga bangsa supaya concern terhadap cita-cita nasional. Kita tahu walaupun bangsa kita